Benarkah Nabi Adam yang membangun Masjid Al-Aqsa di Palestina? Yuk kita cari tahu. Fakta ini benar-benar penting bagi kamu yang ingin tahu jawaban dari pertanyaan, siapakah yang paling berhak atas Masjid Al-Aqsa? Karena orang Yahudi meyakini bahwa Al-Aqsa dibangun di atas reruntuhan kuil Solomon. Mereka dengan sewenang-wenang membuat terowongan di bawah Al-Aqsa untuk mencari bukti bahwa dulu Masjid Al-Aqsa adalah kuil milik Yahudi. Maka jawabnya, sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi, Al-Aqsa adalah masjid untuk menyembah Allah. Dan yang membangunnya bukanlah manusia biasa, melainkan seorang nabi, yaitu Adam alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman memang pernah beribadah di Masjid Al-Aqsa. Nanti kisahnya kita buat dalam satu video ya, insya Allah. Kita lanjut ke Nabi Adam. Memangnya apa buktinya bahwa Nabi Adam yang membangun Masjid Al-Aqsa? Abu Dzar Al-Ghifari akan mengabarkan kepadamu. Suatu hari ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." "Lalu masjid apa ya Rasulullah?" "Lalu Masjid Al-Aqsa," jawab Rasulullah dengan tegas. "Berapa jarak antara pembangunan dua masjid tersebut ya Rasulullah?" tanya Abu Dzar lagi. Maka Rasulullah menjawab ringkas, 40 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh imamnya ahli hadis, yaitu Imam Bukhari. Kedudukan hadis ini tidak ada yang memperdebatkan dan mempertentangkan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa siapa yang membangun Ka'bah dan 40 tahun kemudian membangun Masjid Al-Aqsa, pastilah manusia yang sama, yaitu the founding father, Adam alaihi salam. Salah satu bukti penting lagi bahwa pembangunan Ka'bah dan Al-Aqsa adalah orang yang sama. Para ulama ternyata menemukan sebuah fakta yang penting tentang kesamaan bentuk dasar Ka'bah di Makkah dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Panjang dan pendeknya satu skala, sebuah bukti yang menambah keyakinan bahwa Nabi Adam lah yang memang membangun kedua masjid ini. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail semata-mata untuk menarik manusia agar beribadah kepada Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di era sebelum Nabi Muhammad lahir, Ka'bah dinistakan dan dirusak keagungannya oleh seorang manusia jahat. Dia adalah orang yang bertanggung jawab mendirikan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Siapakah dia? Jawabannya ada di video selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Dulu tuh Allah kasih perintah langsung ke Nabi Nuh yang bikin semua orang bengong, membuat kapal untuk menyelamatkan orang-orang beriman dari banjir besar yang akan meriset bumi. Gak ada blueprint, gak ada insinyur, gak ada referensi kapal sebelumnya, tapi Allah sendiri yang jadi pembimbingnya. Teknologi apa yang ada di kapal Nabi Nuh? Bayangin di zaman dulu manusia masih bikin perahu sederhana dari satu batang kayu. Tapi kapal Nabi Nuh jauh melampaui zamannya. Bukan perahu biasa, tapi kapal raksasa dari papan-papan kayu yang disusun dan disambung pakai pasak atau dusur. Yang artinya sudah pakai sistem modular, bisa diperbesar, diperbaiki perbagian, dan jauh lebih kuat. Secara struktur, ini menunjukkan pemahaman tentang kekuatan sambungan dan distribusi beban, bukan sekedar rakit asal jadi. Ukurannya pun gila, bisa mencapai panjang sekitar 150 meter dengan beberapa lantai atau multideck yang fungsinya dibagi untuk manusia, hewan, dan logistik, mirip konsep desain kapal modern. Kapal ini juga dilapisi bahan seperti tar atau aspal supaya tahan air dan gelombang besar, yang berarti sudah mengenal teknologi waterproofing. Lebih dari itu, kapal ini memang didesain untuk menghadapi bencana besar. Jadi bukan cuma alat transportasi, tapi kapal penyelamat yang bisa bertahan lama di kondisi ekstrim. Ditambah lagi, proses pembuatannya dilakukan dalam waktu panjang, menunjukkan adanya perencanaan dan manajemen proyek. Intinya, ini bukan sekedar kapal besar, tapi loncatan teknologi dari perahu sederhana ke sistem engineering kompleks yang bahkan kalau dilihat sekarang, sudah mirip konsep kapal evakuasi modern. Semua teknologi ini turun langsung dari Allah dalam satu wahyu kepada satu hamba yang percaya penuh kepadanya. Follow untuk kisah lainnya.